Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian 2. Yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe karena dengan subscribe kalian, channel ini bisa lebih maju dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Lanjutan bagian 2. Yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini disebabkan tidak lain karena Nabi Yusuf memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Nabi Yusuf memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi. Dengan kelebihannya itulah pada akhirnya mengantarkan Nabi Yusuf menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Saat beliau menjadi bendahara kerajaan, dipimpin oleh Raja Kifir yang tidak lain adalah suami Zulaiha. Itu Nabi Yusuf. Sekarang berikutnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seseorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, baik berupa binatang ternak maupun tanah pertanian yang luas yang membentang di daerah Hauran. Allah memberikan ujian cobaan yang akhirnya semua hartanya lenyap seketika. Ia juga ditimpa penyakit kulit yang luar biasa sehingga dikucilkan oleh masyarakat dan dibuang di penampungan sampah Bani Israel. Sekujur tubuhnya banyak dihinggapi berbagai macam serangga. Nabi Ayub menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Yang ke-13, Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam bergelar Khatibul Anbiya, yang artinya ahli pidato nabi-nabi. Ini disebabkan karena kefasihan, ketinggian, dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Beliau diutus untuk menuntun penduduk Madian. Kala itu, penduduk Madian menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Mereka juga mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan keji dan tercela, merampok, menipu, dan mengurangi takaran timbangan. Bahkan mengurangi takaran timbangan katanya adalah suatu keahlian pada saat itu. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir, serta menjadikan penduduk yang terpecah belah. Fir'aun sangat menindas rakyatnya dan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ini semua dilakukan karena ia percaya pada ramalan bahwa suatu saat akan ada laki-laki yang menggantikan tahtanya. Pada saat Nabi Musa, raja yang zalimnya adalah Fir'aun. Yang ke-15, ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah seseorang yang soleh dan berhati lembut, yang mengemban risalah kenabian bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka diutus untuk Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam adalah seseorang Nabi dan Rasul. Yang 16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau diberi nama Zulkifli, yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan, karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Oke, masih ada 9 lagi nabi yang wajib diketahui. Yang ke-17, ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu Jalut berlaku sewenang-wenang, menindas serta mengusir Bani Israel. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam antara lain: yang pertama, dapat melunakkan besi yang digunakan sebagai perlengkapan perang. Yang kedua, gunung-gunung dan burung-burung bertasbih kepadanya. 18, ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud alaihissalam. Beliau memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Mereka dapat diatur dan berbaris dengan tertib. Beliau pula dapat mengerti bahasa burung dan semut. Wafatnya Nabi Sulaiman dirahasiakan oleh Allah dari semua makhluk, kecuali rayap yang telah memakan tongkatnya. Nabi Sulaiman dikenal dengan nabi yang kaya raya juga ya. Yang 19, ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. Beliau diutus untuk kaum Ba'al-Bak yang menyembah berhala yang bernama Baal yang berasal dari Tunisia. Sekarang kita lihat Nabi yang ke-20 siapa namanya? Adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi Rasul untuk Bani Israel yang membawa risalah kenabian, menggantikan tugas dari Nabi Ilyas alaihissalam. Sekarang Nabi yang ke-21, dan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diberi gelar Zunnun.
diutus oleh Allah untuk kaum Nainui. Umat Nabi Yunus alaihissalam banyak yang durhaka kepada Allah, sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Nabi Yunus dilemparkan ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Atas pertolongan Allah, Nabi Yunus yang ditelan ikan paus yang sangat besar dimuntahkan kembali hingga terdampar di daerah yang tandus dan tidak ada makanan apapun kecuali pohon yaktin. Pohon yaktin itu sejenis labu ya kalau sekarang. Sekarang Nabi yang ke-22 yang bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah dan tidak pernah putus asa. Setiap berdoa, beliau selalu memohon agar memiliki seorang anak yang nantinya akan melanjutkan tugasnya menyeru umat pada kebenaran. Lalu yang ke-23 ada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam yang melanjutkan risalah ayahnya. Sejak kecil ia terpelihara atau terjaga dari perbuatan syirik dan maksiat. Jadi ada 23. Sekarang yang ke-24 ada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan ajaran Islam sekarang, yaitu mengesahkan Allah. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah Injil. Nabi Isa alaihissalam mempunyai sahabat yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun, yang berjumlah 12 orang. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Herodes yang sangat kejam. Akhirnya Nabi Isa bisa ditangkap karena bantuan Yahuda, sahabat Nabi Isa alaihissalam, yang berkhianat kepadanya. Atas pertolongan Allah, maka Nabi Isa diangkat ke langit. Dan yang terakhir, penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, dan merendahkan kaum wanita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat yang lemah lembut, bahkan diberi gelar Al-Amin. Nah, dari 25 Rasul tadi, Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Yaitu diantaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain meladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul, seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangat dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukupkan sekian bagian 2-nya. Terima kasih. Jangan lupa di-share videonya ke yang lain agar bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.